Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Anda berada di kanal Rudi Kiai Ngendi. Salam cerdas. Setelah Ormas NU tergiur, disusul Ormas Muhammadiyah menerima tawaran Presiden Jokowi untuk mengelola tambang. Semakin nyata bahwa mengangkat topik mengenai penggalangan dana di dunia muslim di video-video ini merupakan pilihan yang tepat dan cerdas karena menunjukkan kejelian sekaligus fenomenal, aktual dan faktual. Jika di bagian 7 dikisahkan tentang bagaimana Kiai Haji Abdullah Syafi'i menggalang dana dengan memperhatikan dan menjunjung tinggi etika atau akhlak untuk meraih cita-cita mendirikan lembaga pendidikan, tetapi sangat berbeda jauh dibandingkan dengan kebanyakan pondok pesantren yang menggalang dananya dengan cara meminta-minta sumbangan dari masyarakat. Bahkan ada yang sejak awal didirikan dengan dalih dan memanfaatkan rasa keberagamaan dalam bentuk amal jariah. Sering kita jumpai pondok pesantren nun jauh di sana di pelosok kampung mencari dan meminta-minta sumbangan ke kota-kota besar seperti di wilayah Jabodetabek misalnya. Alih-alih menjaga citra dan menegakkan etika dan bukan pula mengubah dan memilih cara yang lebih beretika, malah kreativitasnya ditujukan pada strategi penghimpunan dana. Salah satunya adalah dengan menaruh kotak amal di tempat-tempat umum. Seperti terungkap kemudian, peluang dan strategi pengumpulan dana itu dimanfaatkan dan dilakukan oleh kelompok teroris untuk membiayai aksi terorismenya. Lagi-lagi ini menyangkut soal etika. Seharusnya umat Islam sebagai garda terdepan dalam pemahaman dan pengamalan etika atau akhlak. Jika tahu dan mengacu pada sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Kata inna di dalam hadis tersebut yang berarti sesungguhnya jika disambungkan dengan huruf mim dan alif sehingga berbunyi innama mengandung arti penekanan yang kuat, yakni tidak lain dan tidak bukan, sehingga terjemahannya menjadi begini: innama bu'itsu, sesungguhnya saya diutus tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Itulah misi utama profetik atau kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, mengaku muslim tetapi tidak mengerti, memahami, dan mengamalkan akhlak mulia, itu artinya sama saja dengan mengingkari misi utama kenabian Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sehingga kemuliaan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya ada di wacana-wacana dan cuma jadi hafalan, tidak ada di kehidupan nyata. Mengapa demikian? Hal ini tidak lepas dari sejarah panjang sejak masuknya Islam ke wilayah Nusantara. Waktu itu Indonesia belum ada. Selama ini ada dua teori tentang masuknya Islam ke wilayah Nusantara. Teori pertama digagas oleh Snoek Hurgronje, seorang orientalis asal negara Belanda, yang mengatakan bahwa Islam melalui Persia, kemudian India, dibawa oleh pedagang Gujarat, India Muslim pada abad 13. Teori kedua merupakan reaksi dan koreksi terhadap teori pertama, mengatakan bahwa Islam masuk ke wilayah Nusantara langsung dari Arab pada abad ke-7 Masehi. Selama ini kedua teori tersebut dipahami secara dikotomis,
saling berseberangan, padahal sebenarnya adalah komplementer karena kedua-duanya merupakan fakta sejarah. Satu hal penting dan strategis yang perlu diketahui dari kedua jalur masuknya Islam tersebut adalah jalur langsung dari Arab kebanyakan merupakan ulama fikih, sedangkan jalur melalui Persia dan India kebanyakan merupakan ulama tasawuf. Ulama fikih pendekatannya hukum, sedangkan ulama tasawuf pendekatannya melalui seni budaya. Terbukti melalui pendekatan tasawuf, seni dan budaya inilah dakwah Wali Songo lebih cepat dan mudah diterima oleh masyarakat di Pulau Jawa yang sudah berabad-abad menganut agama Hindu-Buddha. Akibat pengaruh gerakan Wahabi untuk memurnikan agama hingga sampai ke wilayah Nusantara bersamaan dengan didirikannya organisasi Muhammadiyah dengan kredo memberantas syirik, bid'ah dan khurafat, mendorong ulama tradisional lebih menekuni dan menyebarkan ilmu hukum Islam atau fikih timbang ilmu akhlak mulia yang menjadi misi utama kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendekatan hukum bersifat legal formal, minimal, tidak substansial dan cenderung munafik. Levelnya masih sebagai muslim, belum sebagai mukmin. Sebagai contoh, ketika melaksanakan ibadah puasa wajib di bulan suci Ramadan, melakukan pelanggaran etika dan moral, contohnya melakukan ribah. Secara legal formal, ibadah puasanya sah, ibarat mengupas kacang tanah, cuma dapat kulitnya, sedangkan isinya zong alias kopong. Maka bisa dimengerti jika pemimpin-pemimpin negara saat ini lebih suka menggunakan pendekatan hukum seraya mengabaikan etika dan moral atau akhlak. Karena umat muslim sebagai panduan, ibarat guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Semboyan yang dulu pernah digaungkan, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam mengatasi, bukan diatasi. Sudah kehilangan marwah dan wibawanya. Iran yang selama ini merupakan satu-satunya negara representasi perlawanan dunia Islam terhadap musuh-musuh Islam, presidennya dibunuh di kandang sendiri. Dan yang terbaru adalah dihabisinya Ismail Haniyeh, pemimpin Hamas Palestina, di negara yang sama. Indonesia yang dikenal sebagai negara berpenduduk muslim terbesar dan terbanyak di dunia tidak dapat berbuat banyak kecuali hanya narsistik. Dalam Islam, derajat, harkat, martabat, dan nilai kemanusiaan di hadapan Allah itu sangat penting. Semua itu tidak diukur dari jabatan, pangkat, atau harta kekayaan dan kekuasaan, tetapi dari ketinggian dan kemuliaan akhlaknya. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah karena takwanya. Takwa biasa didefinisikan sebagai melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu definisi sebatas sebagai muslim. Seperti disebutkan sebelumnya bahwa itu merupakan pendekatan hukum, pendekatan fikih. Sedangkan takwa dimaksud dijelaskan pada ayat berikut. Wa yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Di sana disebutkan bahwa orang yang mendapat derajat tertinggi di sisi Allah itu adalah orang yang beriman dan diberikan ilmu, yaitu ilmu tentang akhlak yang akan mengangkat ke derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa muslim belum tentu mukmin, tetapi kalau mukmin pasti muslim. Oleh karena itu, Al-Quran
berkali-kali mengingatkan bahwa orang mukmin itu tidak banyak jumlahnya. Ketinggian dan kemuliaan akhlak itu diukur dengan seberapa besar seseorang menekan dorongan nafsu akunya, atau kalau menurut teori psikoanalisis Sigmund Freud, seorang ahli asal Jerman, mengatakan bahwa seberapa besar super ego mampu mengendalikan egonya. Super ego itu di dalam Islam disebut akhlak. Tanpa akhlak, manusia tak ubahnya seperti hewan atau binatang. Tingkah polanya hanya mengikuti insting atau naluri saja, bahkan lebih rendah derajatnya dari binatang, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Ulaika kal an'am balhum adhal. Puncak dari ketinggian dan keagungan akhlak itu terpatri pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan spesifikasi yang cukup ringkas dan jelas, dideskripsikan dalam Quran. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ego beliau telah melebur yang ada dalam benak dan hatinya hanya umatnya. Sampai di sini lalu muncul pertanyaan besar, negara Indonesia ini milik siapa? Megawati atau para pemimpin yang sedang berkuasa saat ini, atau Gen Z, atau anak cucu Bung Hatta atau Jenderal Sudirman dan ribuan syuhada yang mati dalam merebut kemerdekaan Indonesia? Jawabnya, tanya saja pada rumput yang bergoyang.